Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran online kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ke-6 kali ini di kelas desain grafis, kita akan membahas tentang informatif dan promotional flyers. Kemudian selanjutnya kita akan mendiskusikan sedikit tentang midterm exam atau ujian tengah semester. Dan di pertengahan video ini rekan-rekan akan melihat beberapa tugas terutama untuk kelas extension, dan saya harap selama perkuliahan ini berlangsung rekan-rekan bisa mengambil catatan yang penting dari apa yang telah saya sampaikan di dalam video ini. Langsung saja kita masuk ke informatif dan promotional flyers. Kenapa saya bahas dua flyer ini di dalam kelas desain grafis kali ini? Jadi pada dasarnya karena minggu sebelumnya kita sudah belajar untuk membuat desain sederhana berupa membuat schedule kelas seperti itu dari template Canva. Kemudian juga kita sudah belajar membuat desain sederhana dari kanvas biasa, kanvas empty atau kanvas putih. Kemudian kita juga sudah belajar membuat sertifikat dari template yang juga ada di Canva. Itu semua adalah desain-desain dasar dan sederhana. Nah, pada kali ini dua flyer ini saya pilih karena dia bersifat lebih step up sedikit, lebih agak sulit sedikit dibanding dengan flyer yang sudah dibuat sebelumnya. Maksud saya desain yang sudah dibuat sebelumnya. Seperti itu. Jadi kedua ini adalah alternatif yang menurut saya berada di tengah-tengah. Ada satu tingkat atau dua tingkat lebih sulit dibanding desain sederhana sebelumnya. Seperti itu. Jadi untuk yang pertama pada informatif flyer, umumnya kedua jenis flyer ini adalah flyer yang sangat sering kita temukan di sekitar kita. Mau itu di sosial media maupun dipajang di berbagai tempat yang kita lihat di sekitar kita. Untuk informatif flyer sendiri, ini adalah flyer yang pada umumnya berisi informasi yang bermanfaat untuk masyarakat maupun mengedukasi masyarakat. Jadi sifatnya hanya murni informasi seperti itu. Untuk sebagai contohnya, seperti yang pernah kita lihat di pertemuan pertama di perkuliahan desain grafis, saya sempat share sebuah flyer yang isinya tentang informasi mengenai novel coronavirus pada saat itu. Jadi pada flyer novel coronavirus ini, informasi yang disajikan adalah mengenai pengenalan terhadap coronavirus tersebut, kemudian pencegahannya. Itu adalah salah satu contoh dari flyer informatif. Kemudian bagaimana dengan contoh dari flyer promosional? Seperti pada umumnya di setiap flyer yang kita temukan rekan-rekan. Jadi flyer iklan seperti dalam hal ini contohnya adalah flyer iklan makanan seperti itu. Mungkin juga iklan acara, promosi acara. Intinya dia memiliki sifat promosi yang lebih dominan dibanding hanya sekedar memberikan informasi begitu. Jadi ada brand yang dipromosikan, ada produk yang ditawarkan. Di situ letak dari perbedaan antara flyer informatif dan flyer promosional. Selanjutnya saya akan memperlihatkan sedikit contoh yang pernah saya buat. Di sebelah kiri ada informatif flyer di mana saya membuat informasi mengenai Hari Maulid Nabi, dan saya juga share informasi berupa quote yang diberikan oleh Ketua STKIP Para Cendekia NW Sumbawa. Kemudian yang di sebelah kanan ada promotional flyer, di mana saya membuat sebuah flyer promosi yang fungsinya memberikan promosi atau melakukan promosi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh kampus STKIP Para Cendekia NW Sumbawa. Jadi pada saat itu ada kegiatan relawan literasi Kabupaten Sumbawa, dan pada saat itu kami mempromosikan kegiatan ini dengan membuka pendaftaran bagi seluruh relawan yang bersedia di Kabupaten Sumbawa pada saat itu di tahun 2020. Jadi kedua flyer ini adalah contoh dari flyer informatif dan flyer promosional yang pernah saya buat. Demikian. Selanjutnya
kita sampai kepada tugas pertama untuk kelas extension. Mohon diperhatikan baik-baik. Tugas pertama pada perkuliahan minggu ini adalah membuat replika dari salah satu desain di bawah ini, yaitu replika dari salah satu desain yang pernah saya buat. Apakah mau yang kiri atau yang kanan, bebas, rekan-rekan bisa buat. Tapi yang namanya replika tentunya harus mengikuti apa yang saya buat, seperti itu. Berusaha, setidaknya apabila tidak bisa murni membuat persis 100% mirip, maka setidaknya diusahakan semirip mungkin, seperti itu. Saya harapnya, ekspektasi saya setidaknya 80% lah mirip. Contohnya, apabila rekan-rekan mengambil replika, maksudnya memutuskan untuk membuat replika dari flyer yang ada di sebelah kiri, maka rekan-rekan bisa langsung mencari foto-foto, kemudian shapes dan font yang setidaknya mirip-mirip kurang lebih lah seperti gambar yang ada pada sebelah kiri ini. Mungkin apabila tidak bisa menemukan gambar seperti lentera sebagai gambar background ini, maka silahkan menggunakan gambar yang lain, tidak masalah. Kemudian karena saya tahu pasti rekan-rekan juga tidak menyimpan foto Pak Doktor, tidak banyak menyimpan foto Pak Doktor, maka foto Pak Doktor yang ada di sebelah kiri ini bisa diganti dengan foto pribadi atau mungkin dengan foto apapun yang dirasa nyaman untuk rekan-rekan gunakan, seperti itu. Jadi prinsip-prinsipnya saya harap diikuti begitu. Tidak mirip 100% tidak masalah, seperti itu. Apabila foto-fotonya ini nanti berbeda, tidak apa-apa. Tapi yang jelas ada pada foto yang akan ditempel nanti seperti ini, ada lingkaran yang dimasukkan seperti yang saya masukkan, kemudian ada shape lingkaran di tengah ini seperti yang saya masukkan, seperti itu. Ada juga shape sebelah kiri ini yang rekan-rekan masukkan, seperti itu. Jadi mengikuti sebagian besar dari apa yang sudah saya dibuat sedemikian rupa sehingga diusahakan agar semirip mungkin dengan yang saya buat ini. Begitu pula apabila memilih yang sebelah kanan di sini, maka silahkan didesain sedemikian rupa agar bisa mirip. Begitu foto yang ada latar belakang seperti ini, gambar tangan anak ini tidak perlu mirip, tidak apa-apa, tapi agar sebagai tambahan informasi bagi rekan-rekan, foto-foto ini pada umumnya tersedia di Canva. Apabila rekan-rekan mencarinya di bagian Photos. Kita sudah sempat membahas apa itu yang ada di dalam Canva, ada elemen, ada fotos, ada teks, begitu. Jadi di bagian foto bisa dicari untuk gambar-gambar seperti ini. Baik, selanjutnya untuk membantu rekan-rekan dalam membuat replika dari flyer yang sudah saya sediakan ini, saya akan memberikan beberapa tips kepada rekan-rekan sekalian. Saya akan tutup presentasi ini, kemudian akan saya buka internet terlebih dahulu. Baik, jadi rekan-rekan, ketika rekan-rekan ingin mencari foto background yang ada pada flyer yang saya buat, rekan-rekan bisa saja mencarinya di Canva, saya sempat sebutkan. Jadi itu ada di deretan Photos ini. Kalau di HP juga rekan-rekan bisa klik tanda tambah pada blank canvas di HP-nya, begitu ya. Maka akan muncul pilihan templates, elemen, uploads, teks, dan foto seperti ini. Rekan-rekan bisa langsung klik fotos begitu, kemudian bisa langsung search modelnya, maksud saya fotonya tadi, misalnya foto lentera misalnya, saya akan coba cari lantern misalnya, karena itu bahasa Inggrisnya. Jadi akan muncul foto-foto lentera begitu. Nah dalam hal ini kemarin kalau tidak salah saya mencarinya itu dengan kata kunci Islamic lantern. Jadi akan muncul beberapa background yang berhubungan dengan agama Islam, begitu. Seperti itu teman-teman. Jadi bisa dicari langsung yang gratis saja, boleh. Apabila tidak ketemu gambar lantern, tidak masalah. Misalnya saya akan pilih gambar yang biasa saja. Bukan gambar lentera mungkin, tetapi
gambar gratis lainnya yang tetap bersifat islami. Misalnya saya akan mencari langsung Islamic background saja. Di situ maka akan muncul banyak foto-foto yang berhubungan dengan Islam, dan misalnya saya pilih ini saja untuk mengganti gambar lentera karena saya tidak menemukan gambar lentera. Seperti itu. Jadi bisa rekan-rekan langsung drop di canvas blanknya, kemudian dijadikan image background. Sempat kita pelajari juga ya kalau misalnya di HP seperti apa. Nah, ini untuk image backgroundnya, misalnya seperti itu. Sudah saya masukkan. Adapun tempat mencari foto gratis lainnya itu bisa dicari di Google, rekan-rekan. Jadi bisa dicari dengan free pictures di Google. Kemudian rekan-rekan akan menemukan beberapa website yang berhubungan dengan penyediaan foto gratis. Jadi maksudnya adalah tidak ada copyright-nya di sana. Jadi rekan-rekan bisa memakainya dengan bebas. Yang sering saya pakai itu biasanya di Pexels atau Pixabay. Misalnya saya cari di Pexels. Jadi rekan-rekan bisa cari foto gratis langsung di sini. Misalnya saya tulis lentera Islam. Misalnya saya tulis seperti itu. Maka akan muncul persis seperti yang saya pakai di sini. Persis seperti yang saya pakai di foto ini. Lentera ini. Jadi disinilah tempat mencari lentera Islam itu tadi. Begitu rekan-rekan. Boleh dicari di halaman-halaman gratis seperti Pexels ataupun Pixabay yang sering saya pakai. Jadi kedua ini, Pexels dan Pixabay. Ini yang sering saya pakai. Selanjutnya saya akan kembali ke Canva. Selanjutnya saya ingin memberikan tips bagaimana cara saya menambahkan shape warna coklat ini yang berbentuk seperti segitiga seperti ini. Begitu rekan-rekan. Jadi shape apa yang saya pakai di sini itu sebenarnya adalah saya cari di elemen, kemudian kita tuliskan star, shape star saja langsung, maka akan muncul shape bintang di situ, dan saya akan pilih satu. Saya sudah masukkan, dan pada dasarnya shape bintang inilah yang membentuk segitiga, seperti model 2 segitiga yang ada pada flyer yang ada di sebelah kanan ini. Jadi tinggal diutak-atik saja, tinggal diperbesar begitu. Dalam hal ini saya akan memutarnya dulu. Ya, sehingga dia menjadi besar. Jadi diperbesar. Itulah cara saya membuat shape tersebut, rekan-rekan. Jadi seperti itu. Jadilah shape-nya yang warna coklat ini. Jadi rekan-rekan bisa langsung mengganti warnanya dengan warna coklat misalnya. Ya. Seperti itulah saya menambahkan shape yang ada di sebelah kiri ini. Kemudian tips ketiga maksud saya, berhubungan dengan cara menambahkan foto Pak Dokter seperti ini. Kalau rekan-rekan lihat, foto Pak Dokter ini memiliki background abu-abu. Apakah background abu-abu ini adalah background tembok? Bukan. Background abu-abu ini adalah shape warna abu-abu. Sementara foto Pak Dokter itu tidak ada backgroundnya sama sekali. Jadi sudah saya hapus backgroundnya. Nah, jadi untuk tips ketiga, bagaimana cara menghapus background yang ada di Pak Dokter ini? Pertama, bisa dengan rekan-rekan mendownload background eraser, namanya ada background eraser di Play Store, di Google Play Store untuk yang pakai Android. Ada background eraser di situ. Tapi kalau saya pribadi lebih sering memakai remove background dari internet. Saya langsung buka saja, di sini sudah saya buka. Ada rekan-rekan namanya remove.bg, www.remove.bg. Remove background itu tempat website yang bisa kita pakai jasa untuk menghapus background secara gratis. Ketika rekan-rekan klik remove background,
maka akan muncul halaman ini. Di HP juga akan muncul halaman seperti ini. Kemudian tinggal langsung upload image saja. Upload foto yang ingin dihapus backgroundnya tadi. Dalam hal ini akan saya upload foto. Saya akan ambil contoh dari fotonya Pak Dokter. Saya akan ambil contoh foto ini. Kemudian dia akan terupload dan akan terhapus secara otomatis backgroundnya. Seperti itu. Kalau rekan-rekan perhatikan, ini sudah tidak ada backgroundnya. Kalau rekan-rekan perhatikan, tidak ada backgroundnya lagi di situ. Nah, kemudian foto aslinya itu seperti apa? Foto aslinya itu sebenarnya seperti ini. Saya akan perlihatkan terlebih dahulu. Seperti ini foto aslinya. Ada tembok kuning di belakangnya, ada backgroundnya. Kemudian ketika kita menggunakan remove background, maka background kuning itu terhapus, rekan-rekan. Kemudian setelah rekan-rekan sudah memiliki foto ini, tinggal di-download saja. Tinggal klik download, maka akan tersimpan. Kemudian kalau saya buka, maka akan muncul foto yang tidak ada backgroundnya seperti ini. Jadi sangat gampang untuk menghapus background melalui website seperti itu. Selanjutnya kita akan praktekkan ini di Canva. Saya akan mengupload terlebih dahulu. Saya akan membuat shape yang ada di tengah ini terlebih dahulu. Shape lingkaran ini saya akan pilih terlebih dahulu. Itu berarti circle ya. Ya, saya akan memilih circle abu-abu ini. Akan saya klik, kemudian saya exit terlebih dahulu. Saya perbesar agar bisa rekan-rekan lihat. Nah, di situ shape-nya berwarna coklat. Saya akan buat sedemikian rupa supaya mirip dengan warna abu-abu ini. Tinggal klik saja cari warna abu-abu di bagian fotonya. Kemudian akan menjadi abu-abu. Seperti itu. Dalam hal ini saya akan buat warna lain mungkin ya. Saya akan pilih warna ungu mungkin supaya terlihat lebih jelas saja. Jadi saya tidak pakai abu-abu supaya terlihat agar lebih jelas hasil editannya, saya akan pakai warna ungu. Selanjutnya kita akan memasukkan foto Pak Dokter. Tapi sebelum kita masukkan foto Pak Dokter, ada satu hal yang perlu rekan-rekan perhatikan. Ketika kita mengupload foto seperti itu, saya akan coba, saya akan ambil, kemudian upload terlebih dahulu. Pada Canva, ketika kita klik foto yang sudah kita upload, dia akan seperti ini. Dia tidak mengikuti bentuk shape-nya, dia hanya mengikuti bentuk foto. Lantas bagaimana saya membuat seperti yang di sebelah kanan? Kok bisa gambar Pak Dokter berbentuk bulat seperti itu? Bagian badannya kenapa bisa terpotong bulat seperti itu? Caranya adalah kita geser dulu foto upload yang sudah kita buat tadi, yang sudah kita upload tadi, kita geser dulu. Kemudian di atas shape ini, warna ungu ini, saya akan tambahkan elemen lain. Elemen apa itu? Elemen frame foto frame. Jadi rekan-rekan di Canva akan ada muncul foto frame seperti ini. Ada yang gambar awan, ada gambar awannya, ada gambar hijau seperti bukit seperti itu. Itu adalah frame yang bisa kita pakai, frame yang akan bisa kita pakai untuk menempelkan foto seperti bentuknya di sini. Sebagai contoh, apabila saya ambil frame yang di atas ini, yang satu ini, apabila saya klik, maka dia akan muncul seperti ini di Canva. Kemudian apabila kita klik foto yang sudah kita masukkan tadi, kita klik tahan lama, masukkan ke dalam bingkai tadi, maka foto itu akan mengikuti bingkai tersebut, akan menempel pada bingkai tersebut. Bingkainya jadi terhapus, diganti oleh foto tersebut tadi.
seperti itu. Nah, dalam hal ini kita akan praktikkan dengan yang foto frame lingkaran. Saya akan undo dulu. Ya, saya hapus dulu. Kemudian saya akan cari elemen foto frame circle. Circle foto frame. Kalau di bahasa Indonesianya mungkin foto bingkai foto lingkaran. Seperti itu. Jadi, saya akan scroll ke bawah mencari yang berhubungan dengan lingkaran utuh. Harus mencari lingkaran utuh. Maksud saya lingkaran yang berisi awan dan bukit yang utuh. Tidak seperti ini, misalnya kalau yang ini setengah awan, setengah warna ungu. Harus full awannya, full juga bukitnya. Nah, seperti ini. Ini yang saya akan pilih, saya klik. Kemudian setelah kita klik, kita sesuaikan dengan warna ungu yang sudah kita masukkan tadi. Shape lingkaran yang sudah kita masukkan, kita sesuaikan. Ini rekan-rekan bisa lakukan juga di HP. Saya lakukan di laptop karena lebih gampang untuk saya edit videonya nanti. Jadi saya izin pakai Canva yang ada di laptop. Baik, sudah sesuai dengan ukuran shape di belakangnya. Kita klik foto yang kita masukkan tadi, kemudian kita tarik, masukkan ke dalam bingkai, maka dia akan menempel dengan sempurna di situ. Saya lepas. Dengan demikian sudah ada foto Pak Doktor di dalamnya. Bagaimana kalau saya mau perbesar foto Pak Doktor? Apakah tetap bisa mengikuti bentuk lingkarannya? Tentu saja. Saya klik foto Pak Doktor, kita klik 2 kali. Kalau di HP juga seperti itu, bisa diklik 2 kali. Kemudian bisa diperbesar, bisa ditarik ulur seperti itu. Dalam hal ini akan saya perbesar. Sedemikian rupa. Kemudian saya lepas di luar kursornya. Jadilah bentuk lingkaran seperti itu. Nah, itu dia tips terakhir dalam membuat flyer seperti yang saya buat di sebelah kanan ini. Sisanya rekan-rekan bisa menambahkan teks, mencari font yang sekiranya mirip dengan font yang ada di dalam tulisan ini. Apakah tulisannya harus mirip seperti ini? Yes, perlu mirip seperti ini. Buatlah tulisan yang persis mengikuti kalimat ini. Demikian juga di atas ini ketika teman-teman menambahkan keterangan STKIP para cendekia Inuit Sumbawa. Ini juga perlu dibuat mirip. Logonya boleh bebas. Kalau tidak punya logo kampus boleh pakai foto yang lain. Boleh pakai shape. Seperti itu. Apakah harus ada detail sosial media yang ada di bawah ini? Yes, pakai juga itu. Karena di sini rekan-rekan ketika membuat replika, rekan-rekan pada dasarnya berusaha untuk belajar membuat, berusaha untuk belajar memperdalam skillnya dalam editing di Canva. Baik, selanjutnya kita masuk dalam pembahasan kedua terkait dengan ujian tengah semester. Ujian tengah semester di kelas desain grafis ini adalah dengan praktik membuat sebuah desain flyer. Rekan-rekan bisa membuat salah satu di antara flyer informatif atau flyer promosional. Saya akan jelaskan satu persatu. Apabila rekan-rekan memilih informatif flyer atau flyer informatif untuk ujian nanti, maka rekan-rekan harus memilih salah satu di antara flyer 3 tema flyer ini. Buatlah flyer Hari Pahlawan Nasional atau Hari Pelajar Internasional, di sini Hari Pelajar Internasional, kemudian atau Hari Guru Nasional. Jadi ada 3 tema boleh dipilih. Setelah memilih salah satu dari tema tersebut, pilihlah salah satu di antara isi yang sudah saya sediakan di sini. Jadi isinya boleh mengenai quote tentang hari besar tersebut, boleh tentang fakta unik di hari besar tersebut, boleh juga tentang biografi atau pelajaran yang dapat diambil dari tokoh yang terkenal di hari besar tersebut. Contohnya saya berikan di sini. Pada tahun lalu di kelas desain grafis, mahasiswa tahun lalu sempat membuat
flyer informatif berupa Hari Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan. Yang di sebelah kiri ada yang memilih Hari Sumpah Pemuda, kemudian isinya pakai quote gitu. Kemudian yang sebelah kanan memilih tema Hari Pahlawan, tapi isi dari flyernya bukan quote tetapi tentang fakta unik di Hari Pahlawan. Jadi membicarakan tentang fakta tanggal 10 November, kemudian jenis-jenis pahlawan di Indonesia. Nah, ini apabila rekan-rekan memilih informatif flyer. Selanjutnya, bagaimana apabila memilih promotional flyer atau flyer promosi? Ketika memilih flyer promosi, bisa memilih satu di antara dua tema ini. Di antara tiga tema maksud saya. Ada flyer promosi kampus STKIP, atau flyer promosi prodi bahasa Inggris, atau flyer promosi prodi matematika di kampus STKIP Paracendekia NW Sumbawa. Setelah memilih salah satu dari tema tersebut, tentukanlah topik apa yang ingin diangkat. Topik atau isi yang ingin diangkat itu isinya apa? Saya bebaskan. Saya berikan contoh. Pertama, isi flyernya bisa berupa apabila memilih tema promosi kampus misalnya. Maka contoh isi flyernya bisa berupa prestasi kampus. Kemudian apabila memilih tema promosi PBI, maka isi flyernya bisa berupa visi dan misi prodi dan lain-lain. Maksudnya adalah di sini saya bebaskan isi apa yang ingin teman-teman buat untuk tema promotional flyer ini. Untuk diperhatikan, perlu dikonsultasikan kepada saya terlebih dahulu mengenai isinya. Jadi, untuk tugas kedua kelas extension, tadi tugas pertamanya adalah membuat replika flyer. Selanjutnya tugas kedua, menentukan flyer apa yang akan dibuat untuk UTS yang nanti akan dilaksanakan. Jadi, langkah atau tahap-tahapnya adalah pertama, tentukanlah atau pilih antara flyer informatif atau flyer promosional. Setelah sudah dipilih, tentukan tema flyernya sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi di slide sebelumnya. Setelah temanya sudah dipilih, tentukan isi dari flyer tersebut. Sebagai contoh, misalnya saya memilih pertama, saya akan memilih membuat flyer promosional. Kemudian kedua, tema flyer promosionalnya adalah flyer promosi kampus. Selanjutnya, setelah saya tentukan temanya, saya memilih isi flyernya itu tentang visi dan misi kampus. Jadi, hal-hal seperti ini yang rekan-rekan akan saya minta untuk dikumpulkan terkait dengan tugas kedua. Hanya memilih ini saja. Memilih perencanaan terkait flyer yang akan dibuat untuk UTS. Bagaimana pengumpulannya? Pengumpulannya adalah di Moodle atau WA apabila Moodle-nya bermasalah. Dalam hal ini saya berikan sedikit contoh. Ketika rekan-rekan mengumpulkan di Moodle, maka nanti di Moodle kelas desain grafis akan ada week 7. Ya, rekan-rekan bisa cari week 7 nanti di kelas desain grafis. Kemudian rekan-rekan bisa klik pada item pilihan flyer untuk midterm exam. Setelah diklik, maka akan muncul layar seperti ini. Akan ada panduan dari saya. Kemudian rekan-rekan klik pada kata add a new discussion topic. Diklik di situ. Selanjutnya akan muncul halaman seperti ini. Ada subjek dan message. Subjeknya diisi dengan nama rekan-rekan pribadi. Dalam hal ini saya contohkan nama saya. Kemudian message-nya diisi dengan pilihan flyer UTS-nya. Jadi dalam hal ini saya contohkan, saya sudah menulis nama saya.
Kemudian pilihan flyer UTS-nya, pertama saya membuat flyer promosional. Kemudian kedua, tema flyer promosionalnya adalah flyer promosi kampus. Kemudian isi flyernya adalah tentang visi dan misi kampus. Itu contoh yang saya berikan. Selanjutnya, klik post to forum di sini. Ketika klik post to forum, setelah klik post to forum, maka rekan-rekan akan muncul halaman seperti ini. Apabila dikatakan di situ your post was successfully edited, maka artinya respon dari teman-teman sudah terekam. Mana itu hasil rekamannya? Ada di bawah sini. Hasil rekaman responsi saya sudah terekam di sini di topik nama saya, Dita Rizkia Utami. Seperti itu ketika rekan-rekan mengupload hasil responsinya di Moodle. Selanjutnya ada beberapa materi terkait dengan konsiderasi dalam membuat flyer, tips dari saya. Ada 3 tips dasar dulu. Sebelum membuat flyer, pertama rekan-rekan bisa pikirkan terlebih dahulu di mana tempat mengupload flyer tersebut nantinya. Contoh, apakah di media sosial atau ditempel di papan baliho dan lain-lain. Jadi maksudnya adalah ketika kita memilih tempat mengupload tentu akan membuat perubahan pada pilihan flyer yang kita buat. Contohnya, ketika flyer ingin di-share di sosial media, maka otomatis flyer itu harus sederhana, harus simple, isinya singkat, padat, dan jelas. Tapi kalau ingin ditempel di baliho, maka boleh apabila balihonya besar, maka informasi yang ditaruh di flyernya atau balihonya itu bisa lebih banyak daripada yang ditaruh di sosial media. Kemudian kedua, siapa target audiensnya? Apakah anak-anak atau dewasa atau orang lain? Nah, dalam hal ini tentunya ketika membuat flyer untuk anak-anak, flyernya pasti berbeda nuansanya dengan flyer dewasa. Kalau flyer anak-anak sudah pasti banyak kartunnya, colorful, banyak warna. Tapi kalau untuk orang dewasa mungkin cenderung lebih simple, isinya juga singkat, padat, dan jelas. Kemudian yang ketiga, tentukanlah key information yang akan disampaikan di flyer. Key information maksudnya adalah informasi kunci. Tentunya informasi kunci ini harus singkat, padat, dan jelas. Jadi sebelum rekan-rekan membuat flyer, konsiderasilah atau pertimbangkanlah 3 hal ini. Selanjutnya, saya masuk ke sedikit tips, mengulangi tips yang pernah saya berikan sebelumnya agar rekan-rekan lebih mampu mendalami skill mengedit secara digital, mengedit desain grafis. Pertama, dalam mendesain, carilah inspirasi dari sekitar kita maupun dari karya orang lain. Tidak apa-apa. Inspirasi ini boleh kita cari di Google, boleh juga langsung dari template di Canva, boleh, silahkan. Tips kedua adalah teruslah bereksperimen mengombinasikan bentuk, font, dan warna. Jangan takut untuk mengganti warna, jangan takut untuk memodifikasi bentuk ataupun font yang ada di dalam inspirasi yang sudah kita ambil. Selanjutnya, jadikan semua inspirasi dan hasil eksperimen tadi menjadi desain khas kita sendiri. Saya akan contohkan. Ketika saya mencari inspirasi dari karya lain atau ketika mengambil template di Canva, umumnya saya mengambil template tetapi kemiripan hasil flyer saya dengan template yang saya pakai itu tidak lebih dari 30%. Contohnya seperti apa? Nah, rekan-rekan juga saya harap seperti ini, tidak lebih dari 30% mengikuti template atau mengikuti inspirasi dari orang lain. Maksud saya tidak murni menjiplak, tidak murni mirip begitu. Jadi contohnya saya seperti ini. Ini inspirasi 1, kemudian ada juga saya cari inspirasi lain. Nah, 2 inspirasi ini saya pakai untuk membuat karya saya. Seperti apa karya saya? Seperti ini. Saya memakai background yang ada di inspirasi pertama di flyer saya. Kemudian saya memakai inspirasi foto yang ada di inspirasi kedua, saya masukkan di flyer saya. Selanjutnya isinya sendiri, ini saya utak-atik sendiri, saya kreasikan sendiri. Sehingga kalau dibilang mirip,
Ya tidak, hasil desain saya tidak mirip dengan inspirasi 1 atau 2. Tapi apakah ada nuansa kemiripan? Ada, begitu. Mirip-mirip sedikit. Karena sedikit yang saya ambil komponennya. Jadi saya harap rekan-rekan ketika membuat hasil UTS-nya nanti juga seperti ini. Apabila mengambil template lain, apabila mengambil inspirasi dari orang lain, maka 30% saja kemiripannya. Dengan demikian kelas kita berakhir. Alhamdulillah, sekian untuk pembelajaran online kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.